Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan merepresentasikan bab 13 yaitu Current Liabilities, Provision, and Contingencies. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Danish IC Rizky yang dengan nomor NPM akhir 202. Lalu ada Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM akhir 211. Lalu ada Salsabila Sintia Ramawati dengan NPM akhir 220. Lalu ada saya Nindya Nezela Fauzi dengan NPM akhir 248. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik dari current liabilities atau kewajiban lancar. Current liabilities adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi perusahaan atau paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh yang umum itu seperti hutang dagang, hutang wesel, dan bagian utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Biasanya kewajiban ini tuh dicatat sebesar nilai pelunasan penuh karena periode waktu penyelesaiannya itu singkat, sehingga pengaruh diskonto terhadap nilai kini itu tidak signifikan. Nah, kewajiban lancar ini penting bagi perusahaan. Mengapa? Untuk memastikan bahwa operasional itu berjalan lancar dan likuiditasnya itu terjaga. Pada slide ini saya akan menjelaskan jenis-jenis current liabilities. Nah, salah satu jenis yang paling umum adalah accounts payable atau hutang dagang. Hutang ini timbul ketika perusahaan menerima barang atau jasa dari pemasok namun pembayarannya itu belum dilakukan. Dengan kata lain, accounts payable ini mencerminkan kewajiban untuk membayar pihak ketiga yang sudah memberikan produk atau layanan kepada perusahaan. Biasanya perusahaan itu memiliki masa tenggang pembayaran antara 30 sampai 60 hari setelah penerimaan barang atau jasa. Jenis kedua itu ada notes payable, yaitu kewajiban berdasarkan surat perjanjian utang yang berisi janji tertulis perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Nah, notes payable ini seringkali disertai dengan bunga dan dapat berasal dari berbagai transaksi, seperti pembiayaan atau pembelian. Klasifikasinya sebagai current liabilities tergantung pada jadwal jatuh tempo pembayarannya. Jika pembayaran jatuh tempo dalam 12 bulan berikutnya, maka akan dimasukkan dalam kewajiban lancar. Selanjutnya ada current maturities of long-term debt, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan ke depan. Walaupun utang pokoknya adalah kewajiban jangka panjang, bagian yang akan segera jatuh tempo tersebut diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena perusahaan itu perlu menyiapkan sumber daya untuk pelunasannya. Namun, jika perusahaan memiliki itikat dan kemampuan untuk merefinansiasi utang tersebut atau mengonversinya menjadi ekuitas sebelum tanggal pelaporan, maka bagian ini tuh dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengecualian kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar atau current liabilities. Secara umum, kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Biasanya kewajiban ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena harus segera dipenuhi yang akan berdampak pada likuiditas perusahaan. Namun, terdapat pengecualian penting yang mengatur kapan kewajiban jangka pendek tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban lancar dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Syarat utamanya adalah perusahaan harus memiliki hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menunda pelunasan kewajiban tersebut selama minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Hal ini berarti bahwa bukan hanya niat atau rencana manajemen semata yang menentukan klasifikasi tersebut, melainkan harus didukung oleh bukti atau perjanjian yang konkret, seperti adanya perjanjian pembiayaan kembali atau refinancing agreement yang secara jelas mengatur bahwa perusahaan dapat menunda pembayaran. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang yang memungkinkan pelunasan kewajiban jangka pendek sebelum tanggal pelaporan, maka kewajiban ini tuh dapat diklasifikasikan sebagai non-current liability. Ini tuh sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat dan realistis mengenai posisi likuiditas perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan atau para pemangku kepentingan.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dividen dalam kategori kewajiban jangka pendek atau current liabilities, khususnya dividends payable. Dividends payable merupakan kewajiban hukum perusahaan kepada para pemegang saham yang muncul sejak Dewan Direksi secara resmi mendeklarasikan pembagian dividen tunai. Nah, karena komitmen pembayaran ini biasanya diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, akun ini tuh wajib dilaporkan dalam kelompok current liabilities. Nah, namun ada 2 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama ada dividen preference yang tertunda tidak boleh diakui sebagai kewajiban selama belum ada deklarasi resmi dari Dewan Direksi. Informasi ini cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, notes to financial statements. Yang kedua ada dividen saham atau share dividends. Nah, juga tidak diakui sebagai kewajiban. Mengapa? Hal ini dikarenakan dividen saham itu tidak memerlukan pengeluaran kas atau aset perusahaan di masa depan, melainkan hanya berupa reklasifikasi ekuitas, yaitu pemindahan saldo dari laba ditahan ke modal saham. Nah, kesimpulan dari materi ini, hanya dividen tunai yang telah dideklarasikan yang dapat dikategorikan sebagai current liabilities. Nah, sementara jenis dividen yang lainnya memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda tergantung pada estimasi pengeluaran aset perusahaan. Saya akan membahas tentang customer advance and deposit serta unearned revenues. Jadi, customer advance and deposit ini merupakan uang muka atau jaminan yang diterima perusahaan dari pelanggan maupun pihak lain sebelum perusahaan memenuhi kewajibannya. Dana ini biasanya digunakan untuk menjamin pelaksanaan kontrak, layanan, atau pengembalian aset perusahaan. Karena perusahaan masih memiliki kewajiban kepada pelanggan, maka jumlah tersebut dicatat sebagai liabilitas. Klasifikasinya dapat berupa liabilitas lancar atau tidak lancar, tergantung kapan kewajiban tersebut akan diselesaikan. Selanjutnya ada unearned revenues atau pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima perusahaan sebelum barang atau jasa diberikan kepada pelanggan. Meskipun perusahaan telah memiliki kas, pendapatan tersebut belum boleh diakui sebagai pendapatan karena perusahaan masih perlu performance obligation atau kewajiban yang untuk memberikan barang ataupun jasa. Oleh karena itu, pada awalnya dicatat sebagai liabilitas dan baru akan diakui sebagai pendapatan ketika kewajiban tersebut telah dipenuhi. Contoh yang sering kita temui adalah pembayaran langganan tahunan, uang muka pemesanan hotel, atau pembayaran jasa yang dilakukan sebelum layanan diberikan. Selanjutnya akan membahas 2 jenis kewajiban pajak, yaitu sales and value added taxes payable serta income taxes payable. Jadi, sales and value added taxes payable ini merupakan kewajiban pajak yang dipungut perusahaan dari konsumen dan harus disetorkan kepada pemerintah. Dalam praktiknya, perusahaan hanya bertindak sebagai pemungut pajak. Pajak penjualan atau sales tax dikenakan pada penjualan kepada konsumen akhir, sedangkan value added tax atau PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Walaupun pajak tersebut dipungut oleh perusahaan, beban akhirnya tetap ditanggung oleh konsumen. Sementara itu, income taxes payable adalah kewajiban pajak penghasilan yang timbul dari laba yang diperoleh perusahaan selama 1 periode. Besarnya pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum disetorkan kepada otoritas pajak, jumlah tersebut dicatat sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Dengan demikian, kedua jenis pajak ini menunjukkan adanya kewajiban perusahaan kepada pemerintah yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada employee related liabilities atau kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Kewajiban ini muncul karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan berbagai bentuk kompensasi kepada karyawan atas jasa yang telah mereka berikan. Bentuk kewajiban tersebut mencakup payroll deduction seperti pajak penghasilan karyawan dan iuran jaminan sosial yang dipotong dari gaji. Selain itu, terdapat juga compensated absences, yaitu hak karyawan atas cuti berbayar yang telah diperoleh tetapi belum digunakan. Perusahaan juga dapat memiliki kewajiban berupa bonus, intensif, maupun profit sharing yang menjadi hak karyawan berdasarkan kinerja atau kebijakan perusahaan. Seluruh kewajiban terkait karyawan ini harus diakui dalam laporan keuangan karena mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah memberikan kontribusi bagi operasional perusahaan.
Dengan pencatatan yang tepat, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kewajiban perusahaan kepada para karyawannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai provisi. Provisi di sini merupakan suatu liabilitas yang jumlah atau waktu penyelesaiannya tidak pasti. Provisi berbeda dari utang biasa karena mengandung tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi mengenai besarnya pengeluaran atau kapan kewajiban tersebut akan diselesaikan. Adapun berikut ini adalah 3 syarat pengakuan provisi. Yang pertama, terdapat kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, di sini ada besar kemungkinan mengeluarkan sumber daya ekonomi seperti kas untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, di sini ada jumlah kewajiban dapat diestimasi secara akurat. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada kewajiban kini. Kewajiban kini terbagi menjadi 2, yaitu ada kewajiban legal dan juga kewajiban konstruktif. Kewajiban legal di sini muncul karena kontrak atau peraturan hukum, seperti garansi produk yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada kewajiban konstruktif yang muncul karena praktik bisnis, kewajiban perusahaan atau pernyataan yang menciptakan harapan bahwa perusahaan akan memenuhi tanggung jawab tertentu. Misalnya kebijakan pengembalian barang meskipun tidak diwajibkan secara hukum. Kemudian ada pengukuran provisi yang diukur yang provisi sendiri dapat diukur sebesar estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Penentuan estimasi dilakukan berdasarkan yang pertama ada pengalaman masa lalu, pendapat ahli, informasi relevan sebelumnya, ataupun pertimbangan nilai waktu uang jika material. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis provisi yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada provisi gugatan hukum yang diakui jika penyebab gugatan telah terjadi sebelum tanggal laporan. Kemungkinan kalah dalam perkara lebih dari 50% dan kerugian dapat diestimasi secara andal. Jika kemungkinan kalah rendah, provisi tidak diakui. Yang kemudian ada kedua, provisi garansi. Garansi menciptakan kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk yang telah rusak. Biaya garansi diperkirakan pada saat penjualan dan diakui sebagai beban serta liabilitas. Garansi bertipe asuransi dicatat sebagai provisi, sedangkan provisi layanan dicatat sebagai kewajiban pendapatan diterima di muka atau menjadi pendapatan selama periode garansi berlangsung. Kemudian di sini ada hutang imbalan, yang dimana perusahaan seringkali menjanjikan hadiah, kupon atau cashback kepada pelanggan. Jika program tersebut menimbulkan kewajiban di masa depan, perusahaan wajib mengestimasi biaya yang akan terjadi dan mengakui liabilitas serta beban terkait pada periode penjualan. Kemudian ada jenis yang keempat, yaitu ada provisi lingkungan. Muncul ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan lingkungan atau membongkar aset setelah masa manfaatnya berakhir. Nilai kewajiban diestimasi dan dicatat bersamaan dengan aset terkait, kemudian dialokasikan sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. Contingent size adalah kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian yang akan diselesaikan di masa depan melalui terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam akuntansi, kontingensi menjadi penting karena dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan meskipun hasil akhirnya belum dapat dipastikan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengevaluasi setiap kontingensi untuk menentukan apakah perlu diakui dalam laporan keuangan atau hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada loss contingent size, yang merupakan kondisi yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian di masa depan akibat peristiwa yang hasilnya belum pasti. Kerugian tersebut dapat berasal dari gugatan hukum, klaim garansi produk, sengketa perpajakan, atau kewajiban lainnya. Perusahaan harus menilai tingkat kemungkinan terjadinya kerugian dan menentukan apakah kerugian tersebut perlu diakui sebagai kewajiban atau hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada gaya contingent size, yang merupakan kemungkinan perusahaan memperoleh keuntungan di masa depan yang bergantung pada hasil atas suatu peristiwa yang belum pasti. Contohnya itu dari kemenangan dalam gugatan hukum, penerimaan klaim asuransi, atau kompensasi dari pihak lain. Karena mengikuti prinsip konservatisme akuntansi, tidak diperbolehkan perusahaan mengakui keuntungan sebelum realisasinya hampir pasti. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyajian laba yang terlalu dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada disclosure requirements, yang merupakan
Pengungkapan kontingensi yang bertujuan memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan mengenai risiko dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Untuk loss contingency yang belum memenuhi syarat pengakuan tetapi masih memiliki kemungkinan terjadi, perusahaan diwajibkan memberikan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang baik meningkatkan transparansi dan membantu investor maupun kreditur dalam menilai risiko yang mungkin mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan di masa depan.